Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali anak-anakku sekalian, para pelajar dan para pecinta ilmu biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang protista mirip jamur. Kita ketahui bahwa protista itu ada 3 macam, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar tentang protista mirip jamur ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, perlu kita ketahui bahwa protista mirip jamur itu juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama filum Myxomycota, yang kedua filum Acrysomycota, kemudian yang ketiga filum Oomycotina. Nah, mari kita pelajari bersama-sama dan ikuti tayangan berikut ini, semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan klasifikasi protista mirip jamur. Dan yang kedua, menjelaskan peranan protista mirip jamur. Protista mirip jamur. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki sel-sel berflagel pada saat tertentu dalam hidupnya. Yang kedua, pada jamur air, dinding sel tersusun dari selulosa. Dan yang ketiga, membentuk spora. Klasifikasi protista mirip jamur. Protista mirip jamur dibagi menjadi 3 filum, yaitu filum Myxomycota, filum Acrysomycota, dan filum Oomycota. Filum Myxomycota. Filum Myxomycota dikenal sebagai jamur lendir plasmodial atau aseluler. Jamur ini memiliki lendir dan bersifat fagosit terhadap materi tumbuhan. Pada saat kondisi tidak menguntungkan, misalnya musim kemarau, jamur ini membentuk sporangium. Sporangium adalah struktur reproduksi yang menghasilkan spora. Kumpulan dari sporangium disebut badan buah, dan jika kondisi sudah memungkinkan, maka sporangium akan berkecambah. Selanjutnya, spora akan dilepaskan dalam bentuk sel-sel yang berflagel atau disebut sebagai sel-sel amoeboid. Akhirnya, kedua macam sel tersebut menyatu dan membentuk zigot. Contoh filum Myxomycota adalah Pisarum polycephalum. Filum Acrysomycota dikenal sebagai jamur lendir seluler. Jamur lendir ini umumnya hidup di dalam tanah. Ukuran jamur ini sangat kecil sehingga sulit untuk dilihat. Pada saat suplai makanan berkurang, maka sel-sel akan melepaskan senyawa kimia yang menyebabkan mereka berkumpul membentuk pseudoplasmodium. Pseudoplasmodium ini akan tumbuh menjadi badan buah dan menghasilkan spora. Jika kondisi kembali memungkinkan, maka spora berkecambah yang ditandai dengan dilepasnya sel-sel amoeboid. Contoh dari filum Acrysomycota adalah Acetostelium sp. Filum Oomycota. Filum Oomycota dikenal sebagai jamur air. Filum ini hidup sebagai parasit pada ikan
dan sebagai dekomposer. Namun demikian, sebagian dari Oomycota juga hidup di darat, yaitu parasit pada serangga dan juga tumbuhan. Protista mirip jamur ini memiliki tubuh seperti jamur, tetapi sebagian besar dinding selnya tersusun dari selulosa. Selama reproduksi aseksual, filum ini menghasilkan spora motil atau disebut zoospora berflagel. Dan pada saat dewasa bersifat diploid, bukan haploid seperti umumnya jamur. Contoh dari filum Oomycota adalah Saprolegnia, Phytophthora infestans, dan Plasmopara viticola. Peranan protista mirip jamur. Yang menguntungkan diantaranya adalah meningkatkan zat hara di dalam perairan. Hal ini disebabkan karena protista mirip jamur hidup sebagai saprofit atau dekomposer. Peranan yang merugikan diantaranya adalah jamur air ini atau jamur lendir ini menyebabkan kerusakan pada jaringan ikan, terutama yang dipelihara di akuarium. Juga menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian, seperti pada tanaman kentang. Demikian tadi para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kita sudah mempelajari tentang protista mirip jamur, di mana protista ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu filum Myxomycota, kemudian yang kedua Acrasyomycota, dan yang ketiga filum Oomycota. Protista mirip jamur ini ada yang bermanfaat, yaitu menambah unsur hara terutama di daerah perairan, dan juga ada yang merugikan, yaitu menyebabkan kerusakan jaringan pada ikan. Demikian para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang pada bahasan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.